Selamat malam, Pak. Selamat malam. Maaf ya, Pak, tadi soalnya jaringannya agak susah. Nggak dengar ya, Saudara? Maaf ya, teman-teman. Soalnya jaringan saya kurang bagus. Saya presentasi ulang. Perkenalkan, nama saya Maria Yunita Leluh. Saya dari gimana? Apa? Gimana? Selamat malam, teman-teman. Saya akan mempresentasikan hasil kerja proposal saya. Yang berjudul Gerakan Literasi Baca, Tulis, dan Digital Desa. Gerakan Literasi Baca, Tulis, dan Digital Desa. Yang pertama ada latar belakangnya. Latar belakang, sebuah kutipan opini menarik. Ditulis Unyil Kepala Desa Perpustakaan, Dr. Don Bupati Nagekeo, dimuat di laman media Indonesia pada tanggal 14 Juni 2021. Membangun masyarakat literasi berarti membangun satu peradaban. Literasi adalah orang yang bisa membaca dan gemar membaca. Lebih lanjut, dia mengulas masyarakat literat sebagai model masyarakat yang maju, memiliki pengetahuan yang baik, sehingga terhindar dari kemiskinan ilmu pengetahuan ekonomi, sosial, dan politik. Jika dikaitkan dengan perkataan Bung Hatta, Indonesia tidak akan bercahaya karena obor besar di Jakarta, tetapi Indonesia baru akan bercahaya dengan lilin-lilin di desa. Dari kaitan itu, mengarahkan kita pada kesimpulan besar masyarakat literat berpondasi pada desa. Desa menjadi dasar membangun masyarakat literat yang memiliki peradaban unggul. Sementara masyarakat desa saat ini tidak mempunyai minat pada dunia literasi. Bagi mereka literasi hanya sekedar bisa membaca dan menulis, sedangkan makna literasi untuk meraihkan kehidupan yang bermartabat aib oleh mereka, khususnya di kalangan pelajar dan pemuda. Padahal mereka lah generasi yang bersiapkan memimpin masa depan bangsa. Keaiban mereka, misalnya para pelajar yang tidak mengamalkan nilai-nilai Pancasila seperti perilaku bullying sewajat sekolah. Setidaknya itu melanggar sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain itu, penggunaan handphone untuk hal-hal yang negatif, mudahnya akses media digital tanpa bekal yang cukup, justru
mengarahkan pada hal negatif, seperti kasus penculikan lewat perkenalan di Facebook dan lainnya. Hal ini menjadi penting kiranya penanaman pedoman menggunakan media digital kepada mereka. Atas masalah tersebut, kami tergerak untuk mengambil peran di desa, yakni dengan membangun taman baca masyarakat di desa. Taman baca ini nantinya menjadi wadah bagi masyarakat desa mengenal literasi dasar. Setidaknya ada 6 literasi dasar, yakni literasi baca tulis, digital, numerik, sains, sosial, dan kewargaan. Pelaksanaan nanti kita berupa mengajak masyarakat literasi dengan kegiatan-kegiatan belajar. Ini gimana ya? Dia nggak, maksudnya dia udah nyampe jam berapa tuh? Kenapa ya? Maaf, jaringannya kurang bagus. Kita lanjut yang keenam, literasi dasar itu kita kenalkan secara bertahap. Kita menumbuhkan minat baca pun di sisi lain. Kita mulai mengenalkan masyarakat pada literasi digital dan nanti diikuti jenis literasi lainnya. Yang KB, rumusan masalah. Dalam proposal ini, penulisan merumuskan masalah sebagai berikut. Bagaimana cara meningkat kecakapan warga melalui gerakan literasi baca tulis dan literasi digital masyarakat di daerah RT atau RW di Desa Pagomogo, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo. Dan C, tujuan dan manfaat proyek sosial. Setiap kegiatan pasti memiliki tujuan. Oleh karena itu, proposal ini memiliki tujuan yaitu mengembangkan serta meningkatkan budaya membaca dan kecakapan digital di lingkungan desa Pagomogo, Kecamatan Nangaroro, dan Kabupaten Nagekeo. Meningkatkan kapasitas warga agar bisa menjadi warga yang literat. Mengembangkan minat masyarakat dan memperoleh informasi yang faktual, pemahaman yang khusus, dan ilmu pengetahuan yang luas, nantinya menjadi bekal menunjung ekonomi dan kesejahteraan. Yang kedua, tinjauan pustaka, metode pelaksanaan, alokasi proyek. Proyek sosial membuat taman baca masyarakat di rumah Daniel Rafera yang beralamat di Desa Pagomogo, RT 010 RW 00, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo di NTT Flores. Yang ke-B, waktu dan pelaksanaan. Yang pertama, Senin 19 Juli 2010, pembentuk tim penyusunan dan penentuan permasalahan yang akan dibahas, tema serta penentuan proyek yang akan direalisasikan. Akhirnya, kami menentukan proyek sosial yang mengusut tema meningkatkan kecakapan warga melalui gerakan literasi baca, tulis, dan literasi digital masyarakat di daerah RT atau RW Desa Pagomogo, Kecamatan Nangaroro, dan Kabupaten Nagekeo. Yang kedua, Rabu 21 Juli 2010, kami mulai melakukan studi kepustakaan melalui diskusi dan kunjungan ke perpustakaan sekolah, mencari referensi-referensi yang memiliki tema yang sama dan yang dapat mendukung proyek kami. Yang ketiga, Kamis 22 Juli 2010, melakukan studi kepustakaan melalui diskusi dan pembuatan kerangka kegiatan. Di sini
kami mulai menyusun apa saja yang nantinya akan kami lakukan di dalam proyek sosial. Tema meningkatkan kecakapan warga melalui gerakan literasi, baca, tulis, dan literasi digital masyarakat di daerah Desa Pagomogo, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo. Yang keempat, Jumat 23 Juli 2010, penyusunan kegiatan secara real dan konsultasi kepada pembina komunikasi, pembina kegiatan. Kegiatan yang disusun disesuaikan dengan keadaan geografi daerah, sasaran, waktu, dan berbagai faktor lainnya. Yang kelima, Sabtu 24 Juli 2010, pembuatan foto atau video syarat lomba sosial proyek. Yang keenam, Senin 26 Juli 2010, pertemuan rutin dan pemantapan untuk mengecek ulang foto dan persiapan lainnya. Yang ketujuh, Selasa 27 Juli 2010, pengiriman karya tim penyusunan kepada panitia sosial proyek. Yang ke-C, alat dan bahan. Untuk pelaksanaan proyek sosial pendirian Taman Baca Masyarakat membutuhkan perlengkapan dan peralatan sebagai berikut. 1. Tempat atau ruang taman baca masyarakat. Yang kedua, koleksi buku. Yang ketiga, membutuhkan 5 meja kecil. Yang keempat, tikar. Yang kelima, ATK. Yang keenam, 15 perangkap laptop. Yang ketujuh, 3 lemari buku. Yang kedelapan, perangkat Wi-Fi. Yang ke-D, pelaksanaan proyek. Proyek sosial kami nantinya melibatkan tim rumah baca Pagomogo dan semua lapisan masyarakat meliputi rukun tangga, rukun warga, perangkat, dan masyarakat umumnya. Yang ke-D ada gambar proyek Bagan Alur, survei. Yang satu, melakukan kegiatan berupa survei atau pemilih tempat yang cocok dengan proyek sosial yang kami gagas. Survei ini meliputi kondisi desa, tingkat minat baca, dan lain sebagainya. Wawancara. Yang kedua, melakukan wawancara terhadap pamong desa serta para warganya secara mendalam tentang minat baca, gerakan literasi baca dan tulis digital, pembahasan hasil analisis angket minat baca yang telah disebar, serta penyampaian program secara singkat. Sosialisasi program sosial kami kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di daerah sasaran. Kegiatan ini kami lakukan agar para warga masyarakat yang ada di daerah sasaran tidak terlalu asing dengan proyek yang akan kita adakan ini. Pojok pustaka. Kegiatan taman baca yang ada di salah satu atau beberapa sudut desa daerah sasaran, misalnya pada masjid atau pada pos ronda atau tempat-tempat yang sekiranya sering dikunjungi oleh masyarakat daerah sasaran. Pinjam atau bagi. Membagikan atau meminjamkan buku, surat kabar, atau majalah kepada seluruh keluarga yang ada di daerah sasaran, terutama di bagian rukun tetangga yang telah dikehendaki. Memberdayakan masyarakat daerah sasaran, terutama pada muda-mudi desa terkait mereka akan dilatihkan dan dididik serta dibekali ilmu pengetahuan, terutama mengenai kepustakaan, pengenalan literasi dasar, dan pelatihan digital. Yang ketiga, metode. Yang A, gambaran detail pelaksanaan. 1. Survei dan tempatnya. Dalam kegiatan ini, kami melakukan kegiatan berupa survei atau pemilihan tempat yang
Kegiatan kami melakukan agar para warga masyarakat yang ada di daerah sasaran tidak terlalu asing dengan program yang akan kita adakan ini. Yang keempat, mendiri taman baca masyarakat. Kami mendirikan taman baca yang ada di salah satu atau beberapa sudut desa daerah sasaran. Yang kelima, peminjaman atau pembagian buku gratis. Kami melakukan kegiatan ini dengan maksud membagikan atau meminjamkan buku, surat kabar, atau majalah kepada seluruh keluarga yang ada di daerah sasaran, terutama di bagian rukun tetangga yang telah dikehendaki. Yang keenam, les belajar anak-anak atau pelajar. Kami membuka taman baca masyarakat untuk sasaran penunjang belajar siswa di sekolah. Yang ketujuh, ada training. Dalam kegiatan ini, kami memberdayakan masyarakat daerah sasaran, terutama pada muda-mudi desa terkait. Mereka akan dilatih dan dididik, serta dibekali ilmu pengetahuan, terutama mengenai kepustakaan, pengenalan literasi dasar, terutama pelatihan digital. Yang kedelapan, diskusi. Taman baca masyarakat memberikan wadah diskusi bagi masyarakat secara umum. Diskusi atau pelatihan untuk meningkatkan skill di bidang ekonomi atau lainnya. Yang kesembilan, rekrutmen relawan baru. Jika program awal berjalan lancar, tindak lanjuti program lanjutan dengan mencakapkan program baru dan membuka pendaftaran relawan baru dari masyarakat sekitar. Hasil proyek sosial. Peningkatkan minat baca masyarakat di daerah sasaran dan sekitarnya, berkembangnya pola pemikiran masyarakat yang biasa-biasa saja menjadi pola pikir yang lebih literat, meningkatkannya indeks kesehatan masyarakat daerah sasaran, berkurangnya kegiatan yang bersifat kurang baik di lingkungan masyarakat daerah sasaran itu. Penerima manfaat. Penerima manfaat langsung proyek sosial nanti adalah masyarakat secara umum, khususnya anak-anak dan pelajar. Ada rencana anggaran. Lanjut ke rekapitulasi anggaran yang diajukan, swadaya bantuan pihak lain, bantuan pihak lain, iuran anggota, total kebutuhan anggaran. Keberlanjutan proyek sosial. Gambaran keberlanjutan proyek. Untuk bab ini, kami mengembangkan rencana kegiatan pada bab 3, yakni wawancara para pamong desa dan warga, sosialisasikan proyek sosial, pendirian taman baca masyarakat, dan les belajar anak-anak, diskusi pelatihan, training, dan rekrutmen relawan. Untuk awalnya, kami melaksanakan rencana kegiatan tersebut setelah berjalan 3 bulan pertama. Nanti tim akan melakukan dari hasil review itu, kami akan mengevaluasi program kerja yang perlu ditiadakan atau difokuskan dan dimatangkan lagi. Untuk kegiatan follow-up-nya, mengikuti kondisi dan capaian program yang sudah dijalankan sebagai berikutnya. Tahap awalnya, setelah Taman Baca Masyarakat berdiri, dibuka untuk les belajar anak-anak atau pelajar. Yang kedua, pengunjungan anak-anak dikenalkan membaca buku. Mereka diminta membuat review dari buku yang dipinjam. Yang ketiga, untuk
inovasi, kami bisa membuat event kecil, lomba, mewarnai tingkat anak-anak SD, acara dongeng dengan mengundang komunikasi pendongeng. Yang keempat, diadakan diskusi dan pelatihan yang menunjukkan kreativitas masyarakat desa. Yang kelima, pengenalan dan pemahaman literasi digital dengan pelatihan terbatas meliputi penggunaan media digital, pemanfaatan yang mengunjung pekerjaan masyarakat. Tahap selanjutnya, untuk menopang pendanaan kegiatan Taman Baca Masyarakat, dibuat program koperasi Taman Baca Masyarakat atau usaha mandiri lainnya. Pengelola beberapa unit usaha di beberapa sektor yang dikelola mandiri oleh masyarakat, dipandu oleh pengurus Taman Baca Masyarakat. Sumber dana untuk operasional keberlanjutan. Yang satu, ruyan pengurus, donatur, pengajuan permohonan, dan ke lembaga atau instansi lain, laba unit usaha Taman Baca Masyarakat. Pelaksanaan pasca proyek. Proyek sosial pendirian Taman Baca Masyarakat melibatkan semua elemen masyarakat desa, pengurus inti Taman Baca Masyarakat, relawan, perangkat desa, dan lain-lain. Ukuran keberhasilan proyek sosial dilihat dari dua aspek, yakni aspek fisik dan non-fisik. Pencapaian aspek fisik mudah dan dinilai dengan mata telanjang, namun pencapaian non-fisik yang berkaitan dengan wawasan dan pemahaman literasi masih sulit dinilai. Kami memahami proyek sosial berkaitan dengan pembangunan aspek mental, pola pikir masyarakat, menuju masyarakat yang literat, berkeadapan, unggul, membutuhkan proses panjang, dilakukan secara bertahap. Pelaksanaannya pun dinamiskan mengikuti kondisi sosial masyarakat. Adapun target dari proyek sosial yang kami jalankan, satu, adanya pojok baca atau taman baca masyarakat, perpustakaan desa. Yang kedua, meningkatkan minat baca masyarakat di daerah sasaran dan sekitarnya. Yang ketiga, berkembangnya pola pemikiran masyarakat yang lebih literat. Yang keempat, meningkatkan indeks pendidikan, keterampilan, keahlian masyarakat daerah sasaran. Yang kelima, berkurangnya kegiatan yang bersifat kurang baik di lingkungan masyarakat daerah sasaran itu. Yang keenam, meningkatkan kemampuan mengelola dan menggunakan teknologi digital. Output dan target capaian. Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, penulisan dapat membuat simpulan sebagai berikut. Gerakan literasi baca tulis dan literasi digital masyarakat desa adalah upaya secara menyeluruh untuk menjadi lingkungan masyarakat yang literat, berkeadapan, maju, dan unggul. Dalam kegiatan tersebut dapat meliputi sosialisasi proyek sosial, pendirian taman baca masyarakat, les belajar anak-anak atau pelajar, diskusi, pelatihan, dan training. Jadwal kegiatan, mencari topik, pengumpulan data, melakukan survei dan wawancara, melakukan evaluasi dan penyelesaian. Target output, memahami komponen yang ada pada kegiatan tersebut, memprediksi segala kebutuhan dalam proses penelitian, mencari lokasi serta melakukan tanya jawab dengan warga setempat, membuat analisis dengan proyek yang dijalankan dan hasil proyek sosial tersebut, evaluasi keberhasilan program sosial, waktu dan penjelasan. Ada daftar pustakanya. Daftar riwayat hidup. Sekian dan terima kasih.
Selamat malam.